Mumpung Mungkin belum gitu ya. dibuka kan, pendaftarannya belum dibuka, kira-kira sebelum pendaftaran dibuka apa nih yang harus Kita disiapin? siapkan. Dokumen atau persyaratan yang harus kita upload nantinya. Kira-kira apa aja nih ya? Yang di scan itu bukan aslinya, pasti ditolak kalau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ke video kedua nih ya. Kalau di video pertama itu kita sudah memperkenalkan diri dan sekilas info aja nih ya untuk CPNS tahun 2021. Nah, video kedua kali ini kira-kira kita mau ngebahas apa ya? Mungkin ini Kita sih bahas itu kali Pak. sebelum Persiapan yang perlu dilakukan ya ketika itu. akan mendaftar CPNS. Mumpung Mungkin belum gitu ya. dibuka kan, pendaftarannya belum dibuka, kira-kira sebelum pendaftaran dibuka apa nih yang harus Kita disiapin? siapkan. Seperti itu. Oke, jadi persiapannya harus jauh-jauh hari ya, jangan dadakan kalau bisa. Oke, nah mungkin kurang lebih nanti akhir Mei itu kan sudah dibuka nih ya, Iya. udah ada informasi-informasi tentang Formasi. formasinya. Ya, mungkin sekarang juga udah ada sih ya beberapa instansi, beberapa kabupaten atau provinsi yang sudah nge-share nih formasi apa Formasi aja yang yang betul udah ya. dibutuhin ya. Nah, mungkin nanti di awal bulan Juni baru dibuka nih pendaftarannya. Nah, sebelum kita daftar nih, pasti kan kita harus nyiapin nih apa aja sih yang kita butuhin karena ada beberapa dokumen atau persyaratan yang harus kita upload nantinya. Kira-kira apa aja nih ya? Persiapan-persiapan sebelum kita bikin akun atau mendaftar di SSCN nanti di webnya ya. Ya. Kira-kira apa aja nih? Oke, mungkin kalau pengalaman kita 2019 untuk administrasi di Jawa Tengah itu ya umum ya, kebanyakan yang disyaratkan BKN, nah itu nggak ada penambahan dan sebagainya. Kira-kira Sama ya. Kira-kira kurang lebih sama sih. dokumen yang perlu disiapkan seingat saya pertama mesti ijazah, Ijazah pastinya. transkrip, Terus kemudian akreditasi ya Pak. Akreditasi. oh iya akreditasi itu mungkin prodi, akreditasi yang prodi atau agak perlu di akreditasi universitas. Tapi setahu saya kemarin harus sesuai dengan Tahun lulus. tahun ketika kita lulus, bukan akreditasi sekarang. Karena kemarin saya dapat informasi dari beberapa teman itu banyak yang bingung itu untuk menentukan akreditasi itu akreditasi kampus. Baik, mungkin cerita pengalaman kita ya di Pemprov Jawa Tengah, kira-kira yang perlu disiapkan apa aja, syaratnya apa aja. Kalau di Pemprov Jawa Tengah sendiri sebenarnya nggak ada persyaratan khusus, jadi syaratnya itu sama seperti yang disyaratkan sama BKN. Ya, yang jelas ijazah, transkrip, terus apa lagi, Pak? Kalau nggak salah KTP KK KTP KK, kemudian akreditasi. Nah, mungkin akreditasi ini yang sama surat lamaran. iya, surat lamaran. Akreditasi ini yang agak perlu dipertimbangkan karena akreditasi yang dipakai itu adalah akreditasi ketika teman-teman lulus. Iya benar. Akreditasi ketika tahun Tahun lulusnya kita ya. Saya dulu lulus 2015 ya saya pakai akreditasi Yang masih berlaku 2015. Berlaku di 2015. Kalau teman-teman semua mungkin yang baru lulus ini kemarin tahun 2019 2020 ya pakai akreditasinya akreditasi ketika teman-teman CPNS ini lulus ya. Cuma permasalahannya kalau untuk yang baru-baru mungkin dokumen masih ada kan, tapi kalau untuk yang udah lama itu kan dokumen akreditasi dan sebagainya itu yang susah nyarinya. Biasanya kalau dulu ada saya teman pengalaman punya teman akreditasi itu kita memang ya harus ke Kampus. kampus langsung karena biasanya nggak tersedia di informasinya di websitenya dan sebagainya belum ada ya memang kita harus ke kampus, tapi saya yakin kalau kita ke kampus pasti punya dokumen ya, untuk akreditasi di scan-scanannya tahun dan tersebut. sebagainya ya. Minimal kita punya scanannya lah
Minimal Iya. kita pakai scannernya karena nanti yang di itu kan untuk di-upload. Minimal kita punya scannernya, nanti untuk yang berkas hard copy-nya kita bisa pakai print yang dari scanan itu sih. Tuh. Nah, di akreditasi itu sendiri kan kadang beda-beda nih infonya ya. Kalau di 2018 itu akreditasinya memang yang ketika kita tahun lulus ya. Tapi ada beberapa instansi yang mintanya itu akreditasi dalam bentuk asli. Iya. Ya, bukan fotokopian ataupun kalau fotokopi yang sudah dilegalisir. Gitu. Makanya Jadi, kita harus perhatiin informasinya secara detail dari masing-masing instansi karena nanti beberapa instansi itu memang ada perbedaannya, ada perbedaan persyaratan, kadang persyaratan tambahan dan sebagainya, itu yang perlu kita benar-benar cermati. Makanya kalau pengalaman saya itu kemarin saya tanya persyaratannya itu sesama yang saya daftar di Pemprov Jateng. Karena kebanyakan kadang teman-teman itu beda daftar, tapi tanyanya misalkan ini Pak Wendra daftar di Jatim, saya daftar di Jateng, saya teman sama Pak Wendra, saya tanya ke Pak Wendra mungkin beda. Nah itu malah belum tentu sama ya. malah jadi bingung kan. Nah, kok Malah punya jadi saya nggak masalah ada, juga. punya itu nggak ada. Nah, makanya udah kita fokus sama kita cari informasinya itu dari instansi kita. Kalau website resmi instansi kita yang didaftar, kita fokus ke situ aja, jangan distract dengan teman-teman yang daftar di instansi lain. Karena biasanya kemarin teman-teman banyak yang bingung kayak gitu, kok punya saya surat lamarannya tulis tangan, kok punyamu diketik boleh gitu. Nah, ya tergantung ketentuannya dari instansi, diminta oleh instansi yang kita daftar gitu kan ya Pak. Kalau kita sih kemarin di Jawa Tengah relatif umum lah, gampang juga. Surat lamaran juga kita ya ketik atau tulis tangan boleh, nggak ada ketentuan yang harus tulis tangan dan sebagainya. Karena beberapa kabupaten, biasanya yang kabupaten banyak itu yang harus tulis tangan, nggak boleh ketik kan, harus tulis tangan dan sebagainya. Itu kemarin kita tidak. Kemudian di Pemprov Jateng kemarin juga kita agak mudah, nggak perlu kirim berkas ya Pak kita kemarin full jadi scan. cuma scan. Iya, full scan. Dan itu juga kita nggak ngirim ke email juga enggak ya. Kemarin email Enggak, jadi cuma langsung di portal web itu, laman web laman SSCN-nya kita cuma cukup upload di situ dan sudah, kita nggak perlu ngirim ke instansi Pemprovnya. Tapi kemarin beberapa instansi lain kan harus ngirim berkas. Ada yang harus ngirim berkas softfile-nya maupun hard copy-nya juga kan Pak. Nah, Jogja kalau nggak salah di Jogja juga iya, kemudian Kabupaten Kebumen juga kemarin iya. Nah, makanya itu nanti kita titik penting poinnya itu kita harus baca informasinya sesuai dengan instansi yang kita daftar, sesuai dengan keinginan instansi kita. Jangan terdistract dengan tadi dari instansi lain kok harus gini, kita kok enggak dan sebagainya gitu. Karena penting juga ya administrasi. Itu. Ya teman-teman jangan lupa materi lah, pengalaman. Mungkin kalau secara umum itu yang harus dipersiapkan kan ada KTP, KK, ijazah. Nah, ijazahnya ini kan tergantung ijazahnya yang kita mau daftarin tujuan formasi yang mana, ya kan? Iya. Kayak mungkin ada yang punya ijazah udah S2 tapi mau daftarinnya di S1, berarti yang dilampirin yang mana? Ya S1 dong, ya kan? Iya. Tetap harus sesuai dengan persyaratannya. Nah, berarti habis ijazah ada transkrip, terus akreditasi, itu yang umum ya, yang kemungkinan se-Indonesia Raya itu sama lah kurang lebih. Nah, ada nih tambahannya, kira-kira kan yang additional itu ada apa aja sih kira-kira yang beda-beda? Kalau kemarin kayaknya kalau nggak salah dari yang Pemprov DKI itu ada tambahan persyaratan TOEFL. Kayaknya kalau nggak salah. TOEFL. Itu ada tambahan di TOEFL-nya. Biasanya sih kadang-kadang TOEFL di beberapa instansi ini banyak juga yang khususnya kayak kementerian juga banyak yang kementerian TOEFL ya. Kemarin instruktur Kementerian Tenaga Kerja ya. Iya. Itu juga memerlukan pakai TOEFL. Iya. TOEFL mungkin ada juga yang dibutuhin di awal ya, SKCK ada yang minta. SKCK juga iya. Kemarin kalau nggak salah di Jogja. DIY kalau nggak salah. DIY itu SKCK itu harus dari awal, dari pendaftaran itu SKCK sudah punya SKCK. Makanya dicermati dan bikin SKCK kan juga biasanya butuh waktu. Makanya jangan mepet, kalau itu segera dibikin. Betul, SKCK juga kalau diminta dipersiapin jauh-jauh hari, karena kan mungkin ada yang udah
pernah bikin SKCK terus SKCK-nya mati kan harus diperpanjang Bikin dulu. dari awal lagi. Iya. Ya, ada yang belum pernah bikin sama sekali, bikin dari Bikin- awal dan bikin dari prosesnya agak berbeda nih ya kalau bikin dari awal sama yang perpanjang gitu. Karena biasanya nanti kalau apa udah mepet waktunya, biasanya kan nanti untuk SKCK banyak kan sih dipakainya di pemberkasan. Iya. Tapi kalau ya kita kan berharap kita semua nanti yang daftar kan juga lolos pemberkasan, lolos tes SKD, SKB pemberkasan. Amin. Kalau mendekati waktu itu biasanya kalau mau buat di dekat-dekat waktu itu udah ngantrinya banyak sekali, Pak. Membludak ya. Membludak sekali. Nah, kan lebih SKCK. baik kita persiapkan dari Jauh-jauh awal. hari. Ya, hitung modal awal kan nggak apa-apa lah. Kan harapan kita juga semuanya lolos, ya kan, Pak? Betul. Amin. Nah, terus kalau dari saya sih yang paling penting itu kan berkas semuanya kan diupload ya. Iya. Pastinya di web. Tapi ada beberapa yang instansi yang minta dikirim, tapi tidak semua. Yang pastinya kan diupload. Nah, diupload ini kan yang paling riskan itu ketika men-scan-nya nih. Iya. Ya kan? Kira-kira ada tipsnya nggak nih untuk nge-scan-nya nih atau gimana? Kalau saya sih ya yang penting kan ada ukuran scanner ada ukuran maksimalnya ya. Ya, ada ukuran maksimal dan Per minimal. dokumen ada ukuran maksimalnya Per ya. dokumen kayak Ukuran saya ya minimal dan maksimalnya yang untuk penting di-upload. kebaca aja sih. Yang penting tulisan dan sebagainya itu kebaca. Terus yang susah itu yang dokumen yang banyak. Jadi ada beberapa dokumen yang digabung jadi satu, disuruh ngupload jadi satu. Lah itu mungkin yang agak susah karena harus kompres dan sebagainya. Iya. Kalau saya sih kalau untuk scanner mungkin nyekan pakai scanner biasa dengan resolusi yang paling rendah, yang penting masih bisa dibaca. Oke. Kalau saya juga kemarin ini juga masalah scan itu juga kemarin agak agak banyak permasalahan juga. Kalau prinsipnya kemarin kita di Jawa Tengah kita juga udah tanyakan ke admin di Iya. Pemprov Jawa Tengah, itu nggak ada masalah sih kita mau nyeken pakai HP atau mau nyeken pakai alat scanner. Yang penting terbaca. Itu, intinya poinnya itu ukurannya itu sesuai dan harus Masih bisa terbaca. dibaca. Minimal kalau nggak salah kemarin kalau dari admin Pemprov Jateng itu kalau di zoom sekitar 300% lah. Itu antara 200 sampai 300% itu masih bisa terbaca. Intinya sih itu. Jadi nggak ada ketentuan harus pakai scanner atau pakai apa, karena kemarin ada beberapa info yang simpang siur juga yang katanya kalau scan pakai HP nggak boleh gitu. Iya. Nah, tapi kemarin kita sudah kita buktikan di Pemprov Jateng itu tidak ada ketentuan seperti itu, artinya yang penting masih bisa dibaca dengan jelas, masih terlihat dengan jelas ya. Ya. Jadi itu sih poinnya sih. Memang kalau nge-scan pakai scanner itu lebih enak ya, alat scanner lebih enak ya. Namun mungkin ada beberapa scanner yang tidak bisa F4 gitu kertas misalnya. betul, Ya. kertas ukuran F4, rata-rata A4 ya. Iya, Kalau yang F4 itu mungkin kita kalinya bisa pakai handphone ya. handphone. Pakai aplikasi scanner lah di handphone Banyak sudah sekali banyak pakai gitu. aplikasi Cam scanner. Tapi handphone kendalanya yang bagus. biasanya kalau di handphone itu Ukurannya besar. ukurannya Ya tergantung kamera sih. Kamera. Tergantung Tapi kameranya. itu masih bisa dikompres. Kalau Iya. dari HP kan kita masih bisa dikompres. Kalau handphone anak-anak zaman now kayaknya juga udah itu ya, udah bagus ya. Kamera 2, kamera 3. biasanya kalau pengalaman saya malah bagus scan dari HP daripada dari scanner. iya. Ya, tapi cuma ukurannya memang agak besar sih kalau dari HP. Iya. Ukurannya besar berarti PR-nya di kompresnya Dikompres, ya. ya. Kalau kompresnya dikompres lagi, ya memang ukurannya bisa, tapi dicek lagi apakah hasilnya bisa terbaca dengan jelas atau tidak. Iya. Gitu. Kalau triknya sih kemarin itu kata dari adminnya itu coba di zoom, kalau misalkan di zoom sampai 300% masih bisa terbaca, berarti itu masih aman gitu. Tapi kalau sudah sampai di zoom sampai 300 tapi enggak jelas lah, itu berarti harus diulangin lagi. Nah, upload dokumennya ini kan sudah secara digital ya, berarti kita tidak perlu lagi, kalau dulu mungkin masih butuh yang namanya legalisir ya. Iya. Kalau sekarang sudah digital saja, berarti dokumen yang diupload itu atau yang di-scan itu harus dokumen Aslinya. asli. Iya, benar banget Pak itu, Pak. Ya. Karena kemarin juga banyak juga teman-teman yang yang di-scan itu bukan aslinya. Pasti ditolak kalau itu. Betul. Ya kan? Nah, apalagi ketika nge-scan nih ya, apalagi pakai handphone ataupun scanner, ketika kita udah nih kita nge-scan dokumen aslinya, tapi pastikan itu nge-scannya dalam kondisi yang berwarna, jangan hitam putih. Iya, benar Ya, banget, Pak. kalau hitam putih itu nanti bisa diindikasikan itu fotokopian, kalau betul, fotokopian. Karena ada beberapa yang gugur di administrasi gara-gara seperti itu, gitu. Dan kalau di transkrip yang harus
perhatikan sih lebih ke yang ngelihatnya jelas itu di scan IPK. IPK-nya. IPK-nya. Mungkin kan kalau transkrip itu kalau di UNJ ya transkripnya itu kan 2 lembar ya. Sama. Ukuran folio Iya. semua UNJ juga sama. gitu. Nah pastiin mungkin di lembar keduanya itu total IPK-nya itu terbaca Kelihatan. dengan jelas. Betul. Ya jangan cuman lembar pertamanya aja. Nah itu yang bisa menggugurkannya juga Iya, gitu. bener banget. Terus ngomong-ngomong soal IPK juga itu kan jadi salah satu nanti untuk verifikasinya ya Pak, karena beberapa instansi juga persyaratan Melampirkan terkait IPK. IPK itu beda-beda ya. Ada yang minimal IPK 3, ada yang minimal 275. 275. Nah, itu tergantung nanti instansinya masing-masing. Kembali lagi ke instansi masing-masing, itu juga perlu diperhatiin. Jangan sampai IPK kita misalkan Enggak cukup nyampe 3 3 tapi kita daftar di instansi yang Memerlukan minimal persyaratannya IPK-nya adalah 3. Nah, itu ya kita itu. penting juga harus perhatian di situ Pak. Iya. Ya walaupun pengen banget masuk instansi tersebut ya harus ibaratnya kita tahu diri lah ya. Kalau mama IPK nggak nyampe ya jangan coba-coba gitu. Mending coba di tempat lain aja gitu. Oke, terus mungkin satu lagi yang ini penting juga Pak, itu terkait dengan NIK. Itu NIK. kayaknya kita harus pastikan bahwa NIK kita terdaftar di Oh iya, Dukcapil. Dukcapil ya itu. Iya. Karena nanti kan pertama kali kita daftar itu kita bikin akun kan kita pakainya NIK. Betul. Basisnya NIK kan. Ya. Jadi kalau NIK-nya kita belum Karena sinkron ya. belum sinkron, Laman- belum terdaftar di laman. Dukcapil, nggak sinkron, pasti di pembuatan akun yang pertama gagal. Betul. Dan Jadi kita pastikan NIK kita sudah terdaftar di Dukcapil Dukcapil. tempat ya. ya meskipun bisa diurus cepet sih sehari 2 hari Iya. mungkin bisa, tapi kalau mepet-mepet mungkin kan Takutnya nanti banyak yang banyak kasus yang seperti kasus itu kan ya kayak STKCK menghambat. itu. Berarti tipsnya NIK. mungkin kalau semama daftar akun ya, daftar akun itu kalau bisa di awal-awal periode Di awal-awal pendaftaran ya. Begitu Biar buka kita tahu pendaftaran nih, langsung bikin. iya NIK kita tuh terdaftar apa enggak. Jadi kalau daftar akun di periode awal-awal, tapi kalau mama untuk melengkapi dokumen-dokumen sampai memilih formasi itu bisalah di tengah ataupun di akhir. Tapi jangan akhir-akhir banget ya. Karena kalau di akhir-akhir mah tuh biasanya servernya penuh, uploadnya Iya, betul itu. susah. Betul. Uploadnya gagal, kadang-kadang di notifikasi kita sudah berhasil tapi ternyata di servernya sana belum masuk. Bisa jadi gitu ya Pak. Ya sama kayak yang 2018 itu kan masalah di server ya. Iya. Itu lama banget nggak sampai akhirnya waktu pendaftarannya diperpanjang kan Diperpanjang, 2018. Nah, itu kalau sebisa mungkin sih ya awal-awal sih. Jadi menghindari ya plus minus sih kalau daftar di awal kita instansinya jadi itu kan jadi kita belum tahu saingan dan sebagainya. Kalau daftar di akhir kan kita mungkin bisa tahu formasinya, udah tahu siapa sih kira-kira nanti lawannya siapa saja, tapi ya itu terlalu riskan, Jadi efeknya pengalaman terlalu kita riskan. kemarin 2019 kita bisa lihat banyaknya jumlah yang daftar di sekolah ini apa enggak sih Pak? Agak berbeda tuh ya di 2018 sama 19. Sepengalaman saya kalau di 2018 kita bisa lihat nih. Bisa lihat kan yang sudah daftar di situ ada Betul. berapa orang. Jadi kalau kita mau daftar di akhir-akhir tuh Kira-kira ya, peluangnya keuntungannya di Iya. situ sih. Keuntungannya kita bisa lihat yang daftar di sekolah ini sudah berapa orang, yang sekolah ini berapa orang. Tapi kalau yang 2019 kemarin kan kita sebelum lolos administrasi kita Belum nggak tahu tahu. yang daftar di situ ada berapa ya kan? Iya. Ya, jadi kemarin agak berbeda mungkin ya biar merata. biar merata. Tapi kan kali ya. Jadi ternyata kan 2019 banyak formasi kosong Iya. karena efek itu kan, Karena efek itu juga ada kurangnya juga sih. Jadi Iya. banyak, karena kita nggak tahu, pikirannya mungkin dikiranya itu favorit banyak Favorit. yang daftar, ternyata malah nggak ada. kosong, Itu banyak yang yang kosong. juga. Tapi untuk kebijakan yang 2019 kalau ada formasi kosong itu Diisi diambilkan dari yang peringkat itu lolos. ya, lolos SKB SKB di yang tidak sekolah lain masuk. kan. Iya. Jadi memang syaratnya harus passing grade ya Pak, harus passing grade ya. Kalau nggak passing grade ya kemarin 2019 nggak lolos ya. Iya betul. Makanya kan di 2018 yang seperti di video sebelumnya nih ya, ITKP-nya kan menjadi momok nih, sehingga pemerintah atau BKN itu sendiri memberikan peraturan yang nggak lolos passing grade sama sekali, selama itu kuota formasi masih ada di ranking.
ya, kemudian dites lagi di SKB-nya. Untuk di 2019 itu sepengalaman 2018 berarti kemarin itu skor TKP-nya itu diturunin ya. Dari 143 jadi 20-an. 26 kalau nggak Iya. salah kurang lebih ya. Iya. Gitu. Nah, untuk passing grade di 2021 belum tahu nih karena informasi dari backend pun belum ada. Pengumuman resminya belum turun ya Pak. Mungkin akhir bulan kayaknya mungkin Iya. informasi Ya, kurang resminya. lebih mungkin mirip-mirip kali ya sama yang di 2019 kemarin. Iya. Nah, Oke, untuk terus syarat-syarat untuk persyaratan kayaknya masih ada yang kurang satu yang tadi terlewat itu surat lamaran. Ya kan Pak? Seperti Surat yang lamaran. di konten kita sebelumnya ada teman Iya. kita yang Iya, di saya- surat lamaran Pengalaman ya. Nggak usah nyindir. di surat lamaran itu Ada ada surat lamaran. kesalahan. Nah, makanya perlu diperhatikan juga tadi di surat lamarannya ada materinya enggak? biasanya sih kalau untuk CPNS pasti Ada untuk surat materinya. lamaran pakai Materinya berapa? 6.000, 3.000 atau yang terbaru sekarang sekarang kalau 10.000? materi sekarang kan Bisa 10. 10.000. Nah, Jadi itu benar-benar pastikan. diperhatikan sih. Dan juga perhatikan ketentuan dari instansinya, apakah itu ketik tangan boleh, kemudian Tulis boleh. Oh, ketik pakai ketik tangan gimana ketik tangan? oh iya, ketik komputer, nah, ketik atau tulis tangan itu boleh atau harus tulis tangan, itu juga Iya. diperhatikan, itu penting Pak. Ya, jadi kesimpulannya ketika kita ingin mendaftar persiapkan dokumennya dan jangan males baca untuk apa aja sih yang harus dipersiapkan di instansi tujuan kita. Betul. Gitu. Karena setiap instansi yang diminta dokumennya beda-beda, jangan disamain dan harus lebih detail gitu. Biasanya juga di setiap instansi itu ada help desk-nya ya, atau yang bisa ditanyakannya. Kalau ada yang bingung-bingung mungkin bisa ditanyakan ke help desk instansi yang bersangkutan. Kalau Pastikan di itu dari website resmi instansi tersebut ya Pak. Iya betul. kalau di Jawa Tengah Telegram ya, dulu Biasanya lewatnya di Jawa Telegram Tengah ya. pakai grup Telegram. Iya, Tersedia grup di Telegram. situ. Iya, kebanyakan sih info-info itu adanya di grup Telegram. Jadi kita pinter-pinter nyari aja grup Telegram resminya. Biasa sih ada setiap instansi grup Telegram resminya gitu. Ya, mungkin sedikit informasi dari kami mengenai pra-pendaftaran, persiapan untuk pendaftaran di akun SSCN-nya nanti. Nah, untuk video berikutnya kira-kira mau bahas apa ya? Ada ide, ada saran? Kalau ada ide, ada saran bisa tulis di bawah kolom komentar di bawah ini ya. Mungkin kita akhiri dulu video kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah.